Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di kitab ilmu hadis yang ke 66, 67. Ada sedikit satu paragraf lagi ya di hadis ke-66, yaitu tentang adab duduk di majelis ilmu. Dari kata qauluhu fa'aradallahu anhu. Ini masih terkait dengan 3 orang ya yang sikapnya terhadap majelis ilmu ya ketika mereka melewati majelis Rasulullah SAW. Ada 3 sikap orang. Ya, yang pertama yang mendekat gitu ya ke majelis Rasulullah SAW. Ada yang malu-malu dan ada yang menghindar, ya, dan ada yang menghindar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal ya kepada 3 sikap itu. Ya, kalau yang pertama dia berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Yang kedua, karena dia malu-malu, maka Allah pun malu darinya. Dan yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, lalu di sini dijelaskan fa'aradallahu anhu. Makna fa'aradallahu anhu, Allah berpaling darinya itu ay sakhatu alaihi. Ya, yaitu murka ya kepadanya. Wa huwa mahmulun ala man dhahaba mu'ridan. Ya, dan dia bisa dimaknai ya ada terhadap orang yang pergi dengan berpaling ya, secara berpaling. La li udrin, bukan karena suatu uzur. Ya, jadi memang benar-benar berpaling, tidak mau ya, tidak senang kepada majelis ilmu. Bukan karena ada suatu uzur, bukan karena ada suatu kebutuhan misalnya. Ya, sebenarnya dia punya kesempatan, punya waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu itu, ya, tetapi memang tidak ada minat kepada majelis ilmu. Nah, maka ini disamakan dengan dia berpaling dari Allah. Ya, jadi karena majelis ilmu itu ya adalah isinya ya untuk mempelajari agama Allah gitu ya. Sehingga balasannya pun Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Arah kepadanya. Hada in kana musliman. Ini kalau dia orang muslim. Wa yahtamilu an yakuna munafiqan. Dan berkemungkinan juga dia itu orang munafik. Wa tala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrihi, ya, Rasulullah SAW mengamati urusannya. Kama yahtamilu an yakuna qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga berkemungkinan sabda Nabi SAW itu fa'aradallahu anhu ya ikhbaron au du'aan. Bisa berupa pemberitahuan ataupun sebagai doa.
Kalau pemberitahuan pasti terjadi, gitu ya. Kalau doa, jadi mengandung doa gitu. Allah agar Allah membalas sesuai dengan sikapnya. Wa waqa'a fi hadis Anas, dan terdapat di dalam hadis Anas, fastaganallahu anhu. Ya Allah mencukupkan darinya. Wa hadza yurashihu kaunahu khobaron. Dan ini memperkuat keadaannya sebagai khobar. Wa itlaqul iradi wa ghairihi fi haqqi ta'ala ala sabilil muqabalati wal musyakalah. Ya, dan menyebutkan ya atau menggunakan kata di sini misalnya irad, berpaling, dan yang selainnya ya pada hak Allah Ta'ala, ya ini sebagai bentuk muqabalah ya atau musyakalah. Ini dalam ilmu balaghah ya, muqabalah atau musyakalah dalam arti sebagai bentuk balasan. Ya, dan ini juga sebetulnya bagian dari majas ya, bagian dari majas. Bisa digunakan ya bagi ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya itu karena sifat-sifat yang buruk itu ya tidak mungkin disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada yang semacam ini ya, berpaling, ya ini dipahami sebagai balasan. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya ya begitu saja, tapi sebagai balasan karena hamba itu berpaling dari Allah, maka balasannya itu ya Allah juga berpaling darinya. Ya sama seperti di dalam Al-Quran misalnya yastahzi'u itu, Allah yastahzi'u bihim, mempermainkan. Ya itu sebagai balasan saja ya, wa makaru wa makarullah. Ya, mereka membuat makar dan Allah membuat makar. Nah, itu kan makar itu suatu sifat yang buruk ya, melakukan rencana yang jahat. Tetapi ketika disematkan kepada Allah, ini bukan dalam makna secara hakiki. Maksudnya sebagai musyakalah. Jadi Allah membalas makar mereka. Ya. Nah ini juga disepakati ya kalau hal-hal yang seperti ini ya di antara para ulama sunnah ya bahwa ini tidak bisa dimaknai secara hakiki. Ya. Kalau hal-hal yang sifat-sifat yang memang jelas-jelas suatu sifat yang buruk ya tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat-sifat kelemahan begitu. Ya, pasti dialihkan kepada makna yang lain. Seperti dalam hadis misalnya yang menyebutkan kata Allah ya aku sakit, kenapa kalian tidak menjengukku? Ya itu kan langsung dijelaskan maksudnya apa. Ya maksudnya kan adalah hambanya gitu yang sakit. Fayamilu kulla lafdin minha ala ma yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mengarahkan setiap lafaz darinya dari kata-kata yang seperti ini terhadap apa yang layak bagi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala
Wa faidatu itlaqi dzalika bayanu syai'i bi tariqin wadih. Ya, dan faidah menyebutkan hal itu adalah menjelaskan sesuatu dengan cara yang jelas. Ya, jadi agar jelas ya. Karena semua wahyu yang disampaikan Rasulullah, baik itu Al-Quran atau hadis, ya tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan. Ya, jadi bayan ya, sebagai bayan linnas, penjelasan. Bagaimana penjelasan ini kemudian tidak dipahami gitu ya. Itu pasti bisa dipahami. Nah, disinilah kadang yang menjadi letak perdebatan ya kalangan ulama ahlu sunnah. Yang kadang tangkapan pemahamannya gitu ya berbeda-beda. Dianggap misalnya ini sebagai suatu penyerupaan dengan makhluk, padahal ya sebetulnya tidak. Ya tidak serupa dengan makhluk, tidak mengandung tasbih. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu kan ya dengan bahasa manusia ya. Itu tujuannya ya adalah untuk agar manusia ini bisa paham. Ya, manusia ini bisa paham. Ya. Dan itu pun Rasulullah SAW pun ketika menjelaskan misalnya tentang sifat-sifat Allah sekalipun boleh ya menggunakan isyarat-isyarat dengan tujuan memberikan pemahaman. Ya, dengan tujuan memberikan pemahaman dengan isyarat. Itu ya ada hadis, salah satu contoh hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan sifat ya Allah dengan berisyarat. Itu di lain kesempatan mungkin ya itu perlu pembahasan secara khusus tentang masalah akidah. Wa fihi jawazul ihbari an ahlil ma'asi. Ini menarik di Fathul Bari itu selalu disebutkan faedah-faedah dari hadis itu ya apa saja. Walaupun tidak poin per poin jadi menyambung gitu, mengalir begitu saja di dalam paragrafnya. Ya, tapi itu bisa untuk memudahkan kita buat poin-poinnya. Itu bagi yang rajin gitu ya mencatat misalnya hadis ini faedahnya apa saja. Ya, jadi kalau dalam Fathul Bari itu disambungkan saja faedah-faedahnya. Ya, jadi di sini disebutkan ya faedah-faedahnya. Tadi yang pertama ada faedah itlaq dzalika bayanu syai'in tariqin wadi. Kemudian faedah yang lain wa fihi jawazul ihbar ya. Di dalam hadis ini mengandung faedah ya kebolehan memberitahukan, mengabarkan tentang pelaku maksiat, ahlil ma'asi wa ahwalihim dan keadaan-keadaan mereka lizajri anha ya untuk apa untuk memperingatkannya ya jadi sebagai bentuk peringatan baik bagi pelakunya ya ataupun bagi yang lain agar tidak ya melakukan kemaksiatan itu. Jadi boleh ya selama tidak apa namanya tidak dengan tujuan menyebarkan aibnya. Wa anna dzalika la yu'addu minal ghibati dan bahwa hal itu tidak dianggap sebagai bid'ah sebagai ghibah. Wa fil hadisi fadlu mulazamati hilakil ilmi wa dzikri ya wa julusil alimi wal mudzakiri fil masjidi.
Dan dalam hadis ini juga ada keutamaan untuk menyertai mulazamah, membersamai halakoh-halakoh ilmu dan zikir. Ya, dan duduknya seorang alim dan yang memberi peringatan ya di dalam masjid. Ya, jadi itu. Wa fihi sana'u 'alal mustahi, dan di dalamnya juga ada pujian bagi orang yang mustahi ya, yang malu ya, yang malu-malu. Ya, jadi sebelumnya kan sudah dijelaskan ya tentang orang yang malu itu, jadi tidak negatif sebetulnya. Tidak negatif ya sikap orang yang kedua itu. Ya, jadi malu dari, kalau sebelumnya dijelaskan ya malu untuk pergi gitu ya, malu untuk pergi dari majelis sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang ketiga itu. Ya, atau dijelaskan juga ya fastahiyallahu minhu itu ay rahimahu kan walam yu'aqibhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadanya dan tidak menghukumnya ya, walaupun tentu balasannya tidak sebesar orang yang betul-betul mendekat ke majelis ilmu itu. Ya, karena balasan itu sesuai dengan amalan ya, al jaza'u min jinsil amal ya. Wal julus haitsu yantahi bihil majlis, dan duduk di mana dia mendapat tempat duduk. Nah, ini sebetulnya yang menjadi judul kan. Menjadi judul hadis ini gitu. Nah, di sini diberi judul oleh Imam Bukhari, babu man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha gitu. Ini menjadi judul. Jadi merupakan adab dalam duduk di majelis ilmu, dia duduk di mana saja mendapat tempat duduk. Jangan melangkahi ya pundak-pundak orang, memaksakan diri untuk mencari tempat duduk. Walam akif fi syai'in min turki hadzal ris ala tasmiyati wahidin min salasatil madhkurina. Ya, dan aku belum menemukan pada suatu jalur ya, jalur-jalur dari hadis ini atas nama salah satu ya dari ketiga orang ini, atau satu nama pun dari ketiga orang ini. Jadi belum diketahui nama tiga orang ini siapa gitu namanya. Nah, bab wallahu taala alam. Berikutnya ya bab 9, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballagin au amina min sami. Ya, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya, betapa banyak orang yang disampaikan ya kepadanya, maksudnya ini tentang hadis, ya lebih memahami daripada orang yang mendengar langsung, min sami'in, dari orang yang mendengar langsung dari Nabi. Ya, hadatsana Musaddadun qala hadatsana Bishrun qala hadatsana Ibnu Aun ya, an Ibnu Sirin dan Abdurrahman Ibnu Abi Bakr Nabi zakara Nabiya sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi. Ya, duduk di atas untanya, wa amsaka insanun bi tomihi, ya ada seseorang yang memegang tali apa untanya itu, au bizimamihi. Ya, wa qala ayu yaumin. Ya, ini Rasulullah SAW bertanya ya. Hari apa ini ya? Lalu fasakatna, kami diam hatta dhananna annahu sayusamihi siwasmihi.
Ya, hingga kami mengira bahwa beliau akan memberi nama dengan nama yang lain. Qala alaysa yauman nahari, bukankah ini adalah hari nahar, ya, hari berkurban, hari Idul Adha? Qulna bala, ya tentu. Qala fa ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Faqala alaysa bidzul hijjah, bukankah ini Zulhijjah? Qulna bala, tentu ini Zulhijjah. Ya, lalu Rasulullah SAW menyampaikan pesannya. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian itu haram. Ya, terhormat, terjaga, ya, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil secara zalim, tidak boleh cederai gitu ya, kehormatan di antara kalian seperti haramnya ya hari kalian ini. Ini kan di eh, apa namanya? Pada saat itu terkumpul ya beberapa keharaman, beberapa kemuliaan, kesucian. Ya, hurma di sini bisa diartikan kesucian hari ini, ya, dan pada bulan kalian ini di negeri kalian ini. Ya, karena berkumpul ya, harinya adalah hari yang haram, yaitu Zulhijjah, ya, apa namanya, di hari nahar, ya, hari Idul Adha, ya, juga di bulan, ya, Zulhijjah, ya, dan di tanah suci, ya, di Makkah. Itu berkumpul ya tiga kesucian itu. Ya, liubalighi syahidul ghaiba, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa inna syahida asa an yuballigha man huwa au alahu minhu. Karena sesungguhnya orang yang hadir itu eh, bisa jadi dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham kepada apa yang disampaikan itu daripada dia sendiri. Nah, inilah yang diambil sebagai judul ya. Jadi karena kan ini fokusnya ke pembahasan ilmu dari sisi ilmunya ya. Gitu. Jadi dari hadis-hadis itu, walaupun secara tema utama itu tentang tema-tema yang lain ya, tetapi ada redaksi yang diambil ya faedahnya. Qauluhu babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam muballagin aw amin. Sami hadal hadisul mu'allaq. Ini hadis yang mu'allaq ya. Jadi mu'allaq itu hadis yang disebutkan tanpa sanad. Ya, jadi Imam Bukhari langsung menyebutkan sabda Nabi ya tanpa menyebutkan sanad beliau kepada Nabi ya. Ini disebut mu'allaq. Ya, mu'allaq itu kan salah satu macam hadis dhaif ya, tetapi dalam Sahih Bukhari itu kalau misalnya Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq secara jazm ya, tidak dengan sigot tamrid, maka itu menunjukkan sahih ya di situ. Karena ada di tempat lain beliau menyebutkan sanadnya ya, atau juga di melalui perawi-perawi lain. Auradal musannifu fil babi maknahu ya. Penulis mengemukakan dalam bab ini makna secara makna gitu ya. Wa amma lafzuhu fahuwa mausulun indahu. Nah, adapun lafadznya, redaksi yang seperti ini dia mausul sampai ya bersambung menurutnya di dalam bab khutbah bimina min kitabil haji, dari kitab haji. Jadi di tempat lain yaitu di kitab haji bab khutbah di Mina itu Imam Bukhari menyebutkan hadis ini ya dengan redaksi ini. Ya, aurada fihi hadzal haditsa min tariqi Qurrah ya, Qurrah bin Khalidin an Muhammad bin Sirin.
Beliau mengemukakan di dalamnya hadis ini dari jalur Qurrah bin Khalid dari Muhammad bin Sirin. Qala beliau berkata, Ahbaroni Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Ya, wa rajulun afdalu fi nafsi min Abdurrahman Hamid bin Abdurrahman. Kilahuma an Abi Bakrah qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Qala atadruna ayu yaumin hadza wa fi akhirih hadza lafzu, dan di akhir di hadis itu ada lafaz ini, redaksi ini. Wa ghafala qutbul halabi ya wa man tabi'ahu minasyurrahi fi azwihim lahu ila tahrij Tirmidzi min hadis Ibnu Mas'udin fa ba'dun najata. Ya, dan Qutbul Halabi yaitu dan orang yang mengikutinya dari para pensyarah Sahih Bukhari di dalam menisbatkan penisbatan mereka ya pada hadis ini kepada tahrijnya Tirmidzi ya. Jadi para pensyarah itu mengira bahwa hadis ini dinisbatkan kepada perawi lain gitu ya. Jadi seakan-akan mereka menganggap bahwa Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini. Ya, jadi dianggap dia dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya, maka mereka pun abadun najah. Ya, abadun najah itu suatu istilah ya. Maksudnya mereka eh, terlalu jauh dalam atau untuk sampai kepada maksud ya. Itu jauh dari sampai kepada maksudnya. Ya. Wa awhamu adama tahrijin musannifil, dan mereka mengira dengan perkiraan yang lemah, waham ya, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh penulis. Padahal maka Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari ya di dalam kitab haji tadi. Wallahul musta'an. Allah lah yang diminta pertolongan ya. Waruba litaklil wa qad taridu litaksir. Dan makna ruba itu untuk menunjukkan sedikit. Jadi kata ruba itu kan bisa menunjukkan sedikit ya, sedikit. Berarti di sini Ibnu Hajar memaknai untuk taklil. Ya, jadi sedikit ya, tidak banyak orang yang ketika dia disampaikan hadis kepadanya dia lebih memahami daripada yang menyampaikannya. Yaitu taklil, dan terkadang juga menunjukkan mana taksir. Kalau taksir berarti banyak. Itu banyak gitu ya. Orang yang lebih paham ya yang disampaikan kepadanya daripada orang yang menyampaikannya, yang mendengar langsung dari Rasul. Wa mubalag bi fathil lam, dengan memfathahkan lam, wa awa, dan awa na'tun lahu ya adalah naat sifat darinya baginya. Ini terkadang dalam syara ya itu bukan terkadang ya, biasanya ketika menjelaskan ya hadis juga menjelaskan dari sisi i'rabnya. Ya dari sisi ilmu kebahasaannya ya, karena mau tidak mau ya di dalam memahami ayat, memahami hadis, yaitu dengan menerapkan ilmu-ilmu bahasa Arab ya. Makanya itu adalah ilmu yang mutlak ya, harus dimiliki oleh orang yang mau mendalami ya Al-Quran dan Sunnah. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menjelaskan irobnya. Jadi kata muballag ya dengan kata awa itu merupakan awa ya. Awa itu sebagai
sifat sebagai naat dari mubalagh. Ya, gitu. Jadi kalau kita menjelaskan syarah ini enaknya sambil lihat redaksi hadisnya ya, karena hadisnya itu kan nggak kelihatan, jadi sambil lihat hadisnya. Ini sedang membahas kata yang mana ini? Ini kan sedang membahas judul ya, sedang membahas judul rubah mubalaghin. Ya, na'au itu sifat dari mubalagh. Ya, sifat dari mubalagh. Walad yata'alaq bihi rubah mahdzub wa taqdiruhu yujad aw yakun. Ya, dan yang menjadi muta'alliq dari rubah itu dibuang mahdzub, ini maksudnya mahdzub ya, bukan mahdzub. Mahdzub ya dibuang, asalnya yujad atau yakun, ada. Itu ada banyak atau ada sedikit gitu. Tergantung maknanya apakah taksir atau taklil. Wa yajuzu ala madhabil kufina fi anna ruba ismun an takuna hiya mubtada. Nah, boleh menurut madhab Kufah ya, karena ada dua madhab di dalam ilmu nahu ya, ada madhab Kufah dan madhab Basro. Nah, menurut madhab Kufah ya, tetapi madhab Kufah ini biasanya lemah. Boleh ya menurut mereka bahwa rubah itu adalah isim, dianggap isim ya, padahal yang lebih tepatnya dia huruf, termasuk huruf jar. Huruf jar itu yang kita hafal, misalnya di Ajurumiyah itu ada 9 ya. Min ila an ala fi ruba bi kali ya. Itu ada 9. Kalau di Alfiyah ada 20 disebutkan huruf jar itu. Nah, jadi rubah itu termasuk huruf jar. Nah, menurut ulama Kufah itu dianggap sebagai isim, rubaan takuna ia mubtada. Dia menjadi mubtada wa au a al khobar. Ya, sedangkan au-nya adalah khobar, fala hadfa wala takdir. Maka kalau dianggap seperti itu tidak ada pembuangan dan tidak ada pentakdiran. Wal muradu rubba muballagin anni au a. Ya, jadi yang dimaksud adalah ya ada bisa sedikit di sini orang yang disampaikan kepadanya dariku, maksudnya hadis dari Nabi. Au'a lebih memahami ai afham, lebih paham. Ya itu kan artinya sadar ya, sadaran ya, maksudnya memahami lima akulu ya terhadap apa yang aku katakan min samin mini daripada orang yang mendengar langsung dariku. Wasyaraha bidzalika Abul Qasim Ibnu Mandah ya telah menyebutkan secara jelas dengan hal itu Ibnu Mandah, Abul Qasim Ibnu Mandah fi riwayatih dan riwayatnya min tariqi Hauzah an Ibni Aun ya walabtuhu fa inna wa asa an yakuna ba'du man lam yashhad au alima aqul min ba'di man syahida. Ya, jadi lebih memperjelas lagi makna dari redaksi ini ya apa namanya bisa jadi ya atau asa itu kan untuk taroji ya. Semoga gitu ya, sebagian orang yang tidak hadir ya. Jadi tidak hadir langsung, tidak mendengar langsung dari Rasul, tapi dia disampaikan oleh sahabat yang mendengar langsung dari Rasul. Itu bisa jadi lebih memahami gitu ya, daripada yang hadir. Qauluhu bisyar wa huwa ibnul mufaddal wa rijalul isnad kulluhum basariyun. Ya, apa namanya? Ya, basariyun, basariyun. Para perawi hadis ini itu adalah orang-orang Basro. Qauluhu dzakaron nabiyya ya binas bin nabi dengan memansubkan nabi alal maf'uliyah ya sebagai maf'ul bih. Jadi kenapa nabi ya mansub? Ya karena maf'ul bih. Jadi menyebutkan nabi. Wa fi dzikri dhamir wa fi dzakaro ini menjelaskan kata dzakaro dan pada kata dzakaro wa fi dzakaro dibacanya berarti ya ini kan hikayat ya.
Wa fi dzakara dhamirun, ada dhamir yang udu ala rawi, yang kembali kepada rawi. Jadi yang menyebutkan Nabi. Maksudnya rawi itu yang menyebutkan Nabi. Yakni anna Abu Bakr, bahwa Abu Bakr itu karena yuhadditsuhum, menceritakan kepada mereka pada karo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala qa'ada ala ba'irihi. Duduk di atas untanya, wa fi riwayatin Nasa'i ma yushiru bidzalika. Ya, di dalam riwayat Imam Nasai itu ada yang menunjukkan kepada hal itu, walabduhu an Abi Bakr qala, dan lafadznya dari Abi Bakr, dia berkata wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memang di antara apa namanya untuk memahami ya hadis-hadis itu dengan menggabungkan berbagai riwayat lalu kemudian dipahami secara apa namanya digabungkan itu, dan ini ketika kita membaca syarah apa namanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini sama kita dengan membaca hadis-hadis yang terkait di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Karena Imam Ibnu Hajar ini penelitiannya sangat luar biasa gitu ya dalam meneliti berbagai riwayatnya begitu. Jadi sama saja dengan kita membaca kitab-kitab hadis lain ya, karena di dalam syarah itu oleh Ibnu Hajar dikumpulkan gitu. Sehingga ditariklah maknanya, faidah-faidahnya. Fal wawu imma haliyah wa imma atifah. Nah, ini masih penjelasan ilmu nahunya. Ya, wawunya itu ya, wawunya berarti di sini dikata wa dzakaron nabi ya. Wawunya itu bisa jadi berupa haliyah, wawu haliyah. Ya, wawu haliyah itu berarti eh, jumlah setelahnya itu kedudukannya menjadi hal. Ya, menjadi hal. Atau kata beliau bisa jadi atifah, menjadi atop, wawu atop. Wal ma'tuf alainya mahzub ya, dibuang. Ya, bisa juga atop katanya. Wa qad waqa'a fi riwayat Ibnu Asakir, dan terdapat di dalam riwayat Ibnu Asakir dan Abi Bakr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk wala iskala fi, dan tidak ada muskilah, tidak ada problem di dalam hal itu. Ya, baik Bapak sekalian, ya, karena durasinya kan habis. Kita cukupkan dulu untuk pembahasan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya, faedah ilmu yang kita dapatkan. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan saja di grup ya. Syukron ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.